Nation. Jadi di podcast kali ini diobrolin aja, Vio buat hashtag baru yaitu nunggu buka. Nah, karena konsepnya kita lagi Ramadan momennya, nah Vio kedatangan salah seorang narasumber yang istimewa banget. Nah, di sini Vio lagi bersama Pak Ustadz Ahmad. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, Pak, sebelumnya kenalin dulu nama, aktivitas yang sekarang sibuk apa sama para urusin nation Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Ahmad Muhammad Syafi'i, SH MPD. Saya berasal dari Jakarta Timur, di daerah Pondok Bambu dekat Penjara Wanita. Dan boleh teman-teman, saya punya kontrakan juga pas depan Penjara Wanita. Ada soto Betawi, masakan Padang, dan bakso Ajo. Boleh rekan-rekan yang lewat sana hubungin Al-Fakir Ustadz Ahmad, boleh nanti makan gratis. Tapi jangan rombongan ya, bisa rugi. Insya Allah barokah Ramadan, barokah kita jamu semua. Dan saya pendidikan 13 tahun di Perancis. Wah. Tahu gak Perancis? Di mana Perancis? Jangan perapatan Ciamis nih. Oh, bukan. Bukan. Eropa. Cuman Perancis ini adalah perapatan Ciseeng. Oh, beda ya. Terus iya, perapatan Ciseeng ini ada di sana 23.000 santri, yang mana Ustadz 13 tahun di sana, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1 tidak dipungut biaya. Wow. Free and quality. Wow. Jadi buat sahabat yang ingin menuntut ilmu agama tidak ada biaya, bisa juga hubungin Ustadz Ahmad, nanti insya Allah saya akan antar ke sana. Setelah itu saya belajar ke Yaman, kurang lebih saya belajar setahun di Timur Tengah, dan saya pulang, saya ngambil gelar S2 di PT IKI Pasar Jumat Ciputa. Oke, baik Pak Ustadz. Cukup lengkap ya Urusin Nation untuk perkenalannya. Jadi Vio lebih enak panggilnya apa nih? Ustadz boleh, Buya juga boleh. Oke, Vio panggil Ustadz Ahmad aja boleh ya? Oke, nih. Jadi Pak Ustadz, kali ini Vio mau ngebahas soal Ramadan. Tapi Ramadan tahun ini kan beda banget nih ya momennya, terutama karena ada wabah COVID-19. Iya. Kemudian yang Vio mau tanyakan adalah menjalani Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana cara menghadapinya secara pandangan Islam. Menurut Pak Ustadz sendiri seperti apa harusnya? Sebenarnya kita lihat memang kita Ramadan di tahun ini berbeda dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin biasanya nih anak-anak muda ketika Ramadan datang senang banget. Nggak tahu dia senang karena banyak takjil gratis atau karena benar suka dia main sarung-sarungan atau kumpul-kumpulan. Ada juga yang manfaatkan dia main trek-trekan, kita nggak tahu. Tapi kalau anak muda yang ketika dia hijrah, dia senang dengan datangnya Ramadan, maka itu janji dalam suatu riwayat, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia senang dengan datangnya puasa atas perintah Allah dalam Al-Qur'an, maka diampuni semua dosanya. Ketika sudah diampuni dosanya, maka dalam satu maqalah dikatakan man fariha bidukhuli syahr Ramadan haramallahu jasadu alannar. Ketika dia senang datangnya bulan suci Ramadan dengan ibadah, kemudian dia dengan senantiasa mengingat kepada Allah atas segala perintahnya, dia senang, maka jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka. Itu luar biasa Islam itu. Tapi kita lihat Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Iya benar. Yang mungkin kita nih ibadah nih, apalagi anak muda kan, kalau lagi kumpul-kumpul, ayo kita bareng-bareng, apalagi ke masjid semangat. Tapi sekarang Ramadan sekarang ke masjid nggak boleh. Kumpul-kumpul nggak boleh. Iya benar. Karena dengan adanya salah satu wabah penyakit virus corona ini, sehingga kita dianjurkan di dalam pemerintah maupun MUI itu untuk kita beribadah di rumah. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nggak jadi masalah. Kalau kita lihat riwayat, ikhwan, saudara-saudara saya dimanapun berada, kita lihat riwayat Nabi sholat tarawih hanya 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga sholat tarawih, maksudnya sholat tarawih di masjid 3 malam. Kemudian di malam keempat Nabi nggak tarawih di masjid. Bahkan Nabi sholat tarawih di rumah. Di kemudian harinya, di pagi hari ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak sholat tarawih lagi di masjid seperti malam-malam sebelumnya? Wa khasyabtu alal faraid, saya khawatir nanti menjadi wajib sholat tarawih. Maka Nabi pun sholat di rumah. Jadi nggak ada
nggak ada yang namanya kesusahan di dalam agama Islam, itu nggak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani suatu beban kepada hambanya, pasti hamba itu mampu. Hanya wabah virus corona ini adalah mungkin bentuk wabah yang ya ujian dari Allah. Ada yang mengatakan juga wabah ini adalah peringatan. Ada juga yang mengatakan wabah ini dibuat oleh manusia karena urusan politik atau karena urusan perekonomian untuk mengguncangkan dunia. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kita? Ya udah. Nabi mencontohkan 3 malam saja Nabi sholat di masjid, sisanya sholat di rumah. Jadi kita boleh beribadah di rumah karena Allah jadikan semua permukaan bumi ini adalah masjid, di mana kita bisa sujud dimanapun berada. Bahkan yang penting syaratnya adalah suci, kemudian dari pakaian dan tempat pun suci, maka sholatnya pun juga sah insya Allah. Oh baik, seperti itu. Jadi memang sebenarnya tarawih ini kan hukumnya itu sunnah ya Pak Ustadz ya. Baik. Jadi pun Nabi mencontohkan untuk tidak selalu beribadah tarawih itu di masjid. Di masjid. Seperti itu. Nah, tapi bukankah ketika kita menjalani ibadah dalam bentuk berjamaah, misalnya tarawih, pahala yang akan didapatkan lebih besar. Seperti itu ya Pak Ustadz. Dan kira-kira apakah ketika kita menjalani di rumah mungkin ada beberapa orang yang menjalani justru tidak berjamaah? Apakah pahala yang akan didapatkan akan lebih kecil atau memang sama saja? Seperti itu. Sebenarnya ketika pahala ini lebih besar, yang pertama ketika orang ini menghidupkan malam-malam Ramadan. Karena riwayat yang dianjurkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika dia beriman, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena keimanan dia kepada Allah, karena dia mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Jadi konteks hadis ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk menghidupkan malam Ramadan. Jadi nggak mesti kita di masjid. Lalu bagaimana? Apakah pahalanya beda? Mungkin ketika dia di masjid, dia satu ada nilai itikaf. Dia niat itikaf di dalam masjid, mungkin itu dapat pahala yang berbeda. Tapi kalau untuk berjamaah, sangat boleh. Nabi pun berjamaah di rumah. Ya, ketika berjamaah itu tidak mengurangkan mengurangkan pahala sedikit pun. Dengan syarat dia berjamaah. Karena ada riwayat dalam hadis yang sahih, orang yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan 27 derajat. Ibaratnya kita nih kalau dapat gaji nih, kalau di dunia, anak muda kerja, iya oke. Mau gaji 27 juta apa 1 juta? 27. Pasti mereka menjawab 27. Kalau dia milih 1 juta, berarti dia kurang matematikanya. Hitung-hitungannya kurang, ada 1 juta aja, padahal ada 27. Nah itu ketika maupun dilaksanakan di rumah, pahalanya pun 27 insya Allah. Apalagi kalau anak-anak muda ini udah Masya Allah, atau orang tuanya sudah istiqomah dari tahun-tahun sebelumnya selalu tarawih di masjid, itikaf di Istiqlal, di Atin, di Kubamas atau masjid-masjid terdekat. Ketika ada wabah seperti ini tidak dianjurkan. Karena apa? Nabi yang melarang. Nabi yang melarang di dalam hadis. Jadi kita sholat sunnah hukumnya tarawih, dan menghindari daripada wabah penyakit juga hukumnya sunnah. Oh baik. Karena ada riwayat sedikit, Nabi SAW bersabda, mirara kamajzum kamirara minal asad. Menghindarnya kalian dari wabah penyakit yang mematikan seperti menghindarnya kalian daripada singa. Jangan kita sok tawakal, gue tawakal baru hijrah kan, semua di tangan Allah. Ada singa masuk ke taman safari, mati, itu mati konyol. Iya. Karena disengaja ya Pak Ustadz ya. Iya, udah tahu singa galak. Dia masa-masain ya mati lah, mati konyol, bukan syahid. Sangit kalau bahasa Betawi. Iya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya mengenai pahala yang didapatkan dari sholat tarawih, gitu. Yang pastinya tetap akan mendapatkan pahala ya Pak Ustadz ya. Oke, nah yang Fia mau tanya nih sekarang, bagaimana cara Pak Ustadz menjalani ibadah seperti tarawih, sementara memang tidak diperbolehkan untuk saat ini melakukan ibadahnya di masjid pada bulan Ramadan tahun ini? Sebenarnya kalau Ustadz pribadi, Ustadz lebih karena memang jujur aktivitas di Ramadan sebelumnya, Ustadz sibuk mengisi pengajian kuliah duha, kuliah subuh, bahkan kuliah taraweh, ya kan, kultum. Ustadz juga ngajar di Brimob, di anggota kepolisian.
di Perumahan Polri daerah Klender. Ustadz juga ngajar di TNI di daerah Keramat Jati, Bekang. Nah, aktivitas sebenarnya sibuk banget. Baik. Setiap Ramadan sibuk, dan sampai suatu saat nih keluarga bilang, kapan bisa beribadah di rumah bersama keluarga. Oh, Karena hal tersebut dirindukan iya, ya. Dirindukan. Iya. Iya, kadang-kadang kita memang full banget, Ramadan tuh full. Nih saya bawa Masya sahabat Allah. saya, paling tidur 2 jam 3 jam. Ya, 2 jam 3 jam bangun lagi, aktivitas ngajar lagi, ceramah lagi. Tapi dengan ada semua ada hikmahnya. Kullu syai'in sababa fatba'u sababa. Semua ada sebab musabab dan ada hikmahnya. Sehingga sekarang Ustadz pribadi lebih dekat dengan keluarga. Benar-benar. Jadi ibadah dengan keluarga, lebih memperhatikan bacaan. Ketika ada anak disuruh imam, ketika dia udah mumayyiz, dia sudah balik, dia cocok udah jadi imam atau ponakan, suruh jadi imam, latih dia. Kita lihat bacaannya, kita lihat bacaan Quran istri kita, bagaimana bacaan tajwidnya, sehingga Ramadan tahun ini walaupun mungkin secara material, Ustadz nggak punya uang dong, nggak ada apa-apa nih. Itu bukan tujuan dakwah kita. Tujuan dakwah kita karena Allah, gitu kan. Masya Tapi Allah. ketenangan hati itulah yang membuat kita bahagia dengan keluarga kita, yang mana keluarga kita inilah yang akan menemani kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas tarawih di rumah, senang, gembira dengan istri, ponakan, kemudian dengan saudara, kemudian membaca Al-Quran, tadabbur, kemudian kita mempelajari daripada agama Islam, yang mudah-mudahan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, membawa keluarga yang dirindukan surga insyaallah. Amin ya Allah. Iya, memang setuju sih Vio sama penyampaian barusan Pak Ustadz, kalau memang dari wabah COVID-19 ini pun ada hikmahnya. Jadi yang biasanya jauh sekarang lebih berkumpul, seperti contohnya dengan keluarga. Jadi lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga gitu. Oke, terakhir Pak Ustadz boleh kasih saran atau masukan untuk para Urusin Nation yang nonton channel Urusin Aja dan menjalani ibadah puasa tahun ini dengan keadaan seperti ini. Mungkin pesan dari Ustadz, dimanapun berada yang menyaksikan video ini, tetap semangat. La tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita semua beramal, tujuan hidup kita hanya 2. Yang pertama, kita diciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita dijadikan manusia yang paling baik amal kita. Persiapkan amal kita. Kita akan menghadapi daripada nanti yaumul ba'at, yaumul sirat, yaumul mizan, hari pembangkitan, hari sirat menyeberangi sirat, hari timbangan akan kita lalui. Kenapa? Karena kita ada iman di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang ada kesempatan, jangan disia-siakan. Ramadan qad madha ma madha, yang berlalu nggak bakal bisa kembali lagi. Ya. Al waktu kasayf fa ilam taqtaw qata'aka. Waktu ini bagaikan pedang, wahai pemuda-pemuda kita ini. Kalau kita melalaikan waktu ini, kita akan tertebas dengan pedang tersebut. Maksudnya waktu ini nggak bisa kembali lagi. Maka sangat merugi. Dalam Al-Quran diterangkan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Semua merugi. Tapi ayat selanjutnya, illal ladina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh. Maka Ramadan di tahun ini kita tetap beramal soleh, jangan berputus asa, baca Al-Quran di rumah. Kemudian kita juga senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih di rumah dengan keluarga. Dan yang ketiga, mungkin pesan Ustadz, kita lihat di beberapa daerah khususnya di Jakarta, mungkin ada rekan, teman, kerabat kita yang sedang susah, dia berhenti dari pekerjaan. Mungkin kita perhatikan daripada sebagian rizki yang Allah titipkan kepada kita, kita ada sedikit, kita berikan. Dan ini pahalanya sangat luar biasa, dipakai buat berbuka, dipakai buat sahur. Maka ketika dia berpuasa, pahala puasa dia buat kita. Kita berikan rezeki kita, tidak akan dikurangi oleh Allah, bahkan ditambah. Bal yazdad itu pesan Ustaz. Kita sambung silaturahmi walaupun lewat online, walaupun lewat telepon, walaupun lewat rekening kita kirimin sebagai rezeki kita. Insya Allah itu pun bermanfaat, dan kita pun itu adalah orang-orang yang dirindukan surga. Wa mut'imut ta'am, memberikan makan kepada orang yang lapar, adalah salah satu al-jannah mushtaqatun ila arba'ati anfar. Surga merindukan mereka yang memberikan makan kepada orang yang lapar, insya Allah. Oh, seperti itu. Baik teman-teman, jadi memang ini benar-benar informasi dari Pak Ustadz Ahmad ini benar-benar bagus banget. Bahkan Vio sampai penjelasannya benar-benar ngebuka hati Vio banget. Karena jujur Pak Ustadz, Vio pribadi pun merasa dilema, harus seperti apa ya menghadapinya. Sementara kita kadang-kadang bulan Ramadan kan takut
takutnya tahun depan tidak bertemu lagi atau seperti apa, rasanya setiap ketemu bulan Ramadan pasti ingin memaksimalkan, ya kan? Seperti itu. Dan ternyata sudah dijelaskan ya, dalam wabah COVID-19 ini Urusin Nation nggak usah khawatir, yang penting kita tetap menjalani ibadah semestinya meskipun hanya di rumah saja. Dan tadi juga dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa ada hadis Nabi yang memang sebaiknya kita menghindari suatu wabah yang bisa mematikan, seperti itu. Jadi Urusin Nation tetap jalani ibadah di rumah ya, jangan lupa. Oh ya, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya, sudah mau sharing dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin Urusin Nation juga pengen tahu nih jawabannya sebenarnya apa. Itu next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Oke. Semoga bermanfaat. Amin, pasti bermanfaat banget ini informasinya. Oke Urusin Nation. Oh iya, jangan lupa ya klik komen, like dan subscribe biar tim Urusin aja makin semangat buat konten selanjutnya. Dan bye bye, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.